Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita lanjut materi kita. Silahkan diambil buku matematikanya ya. Nah, kita akan belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sebelum ustazah menjelaskan caranya, ustazah akan memperkenalkan dulu apa yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, empatnya ini adalah bilangan bulat dan 2/3 adalah pecahan biasa. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. 4 2/3. Nah, jika digabungkan tadi maka dia akan membentuk pecahan campuran. Jadi ini ya yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, sekarang coba kita selesaikan ya bagaimana mengubahnya menjadi pecahan biasa. Yaitu caranya yang pertama, nah bilangan bulatnya yang 4 itu kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 3. Kemudian ditambah dengan pembilangnya, yaitu 2. Maka 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya tetap dituliskan 3. Nah, per 3. Kemudian kita selesaikan. 3 dikali 4, 12 ditambah 2 per 3. Nah, 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Ingat ya, penyebutnya tetap. Jadi, pecahan campuran 4 2/3 menjadi pecahan biasanya 14/3. Nah, sekarang coba ustazah kasih soal yang lain ya. 2 4/7. Nah, caranya yang seperti yang tadi. 7 dikalikan 2, kemudian ditambah 4, ditambah pembilangnya per 7. Ingat ya, penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita kalikan, kita jumlahkan. 7 dikali 2, 14 ditambah 4 per 7. Nah, 14 ditambah 4, 18 per 7. Nah, jadi pecahan campuran 2 4/7 menjadi pecahan biasanya 18/7. Oke anak-anak, mudah kan? Diingat ya caranya. Nah, sekarang coba kerjakannya dengan cara cepat ya. Misalnya soalnya seperti ini, 3 2/5. Maka langsung saja 5 dikali 3, 15. Kemudian ditambah 2, berarti 17. Per penyebutnya berapa? 5. Oke, mudah kan anak-anak? Nah, begitulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak kita lanjut ya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, apalagi yaitu ustazah, desimal, pasti anak-anak bingung ya kan? Nah, untuk mengetahuinya, makanya disimak terus ya video ustazah supaya anak-anak bisa mengerti dan nanti bisa menjawab dan mengerjakan soal dengan baik. Nah, ustazah akan memperkenalkan apa yaitu pecahan desimal. Iya, pecahan desimal adalah pecahan yang berbentuk per 10, kemudian per 100, per 1000, dan seterusnya. Bisa juga per 10.000 dan seterusnya juga ya. Nah, apa aja ya ustazah contoh desimal itu? Nah, di sini ustazah punya contohnya. Dan ustazah akan mengasih tahu bagaimana cara membacanya. Nih, misalnya yang pertama 0,6. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini 1,24. Nah, bacanya bukan 1,24 ya, tetapi 1,24. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 0,516.
bukan 0,516 ya, tetapi 0,516. Kemudian 12,47. Nah, sekarang kita ubah ya pecahan biasanya menjadi pecahan desimal. Nah, di sini Ustazah punya contoh pecahan biasanya 7/10. Nah, untuk penyebutnya per 10, kita buat garis bantunya ya. Nah, jika dia per 10, maka di belakang komanya satu angka. Jadi, di sini kita buat ya garisnya supaya anak-anak paham. Nah, garis yang pertama di satu angka di belakang koma, kemudian satu lagi di depan koma. Nah, untuk angka yang di belakang koma ini, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya, yaitu pembilangnya adalah 7. Nah, kemudian untuk angka yang di depannya, karena sudah tidak ada lagi, maka bagian depannya kita buat 0. Nah, jadilah dia 0,7. Selanjutnya 12/100. Nah, karena di sini per 100, maka kita buat ya garis bantunya, yaitu dia 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, pada 2 angka di belakang komanya kita pindahkan pembilangnya, yaitu 12. Nah, pembilangnya kan adalah 12, maka di belakang komanya yaitu 12. Kemudian yang di depan komanya yaitu 0. Nah, jadi untuk per 100 dia 2 angka di belakang koma. Yang selanjutnya 25/1000. Nah, jika 1000 maka ada 3 angka di belakang komanya. Kemudian 1 angka di depan koma. Nah, sama seperti yang tadi juga, kita pindahkan pembilangnya ke belakang komanya. Tapi dari yang ujung ya, berarti 5 kemudian 2. Nah, di sini 2 tersisa yang kosong. Maka kita isi yaitu 0 dan 0. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Jadi kalau dia 1000, di belakang komanya 3 angka. Nah, misalnya ini ada soal yang lain, yaitu 2/5. Nah, bagaimana ya ustazah cara mengerjakannya? Nah, untuk pecahan 2/5 ini, kita ubah dulu penyebutnya itu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, yang mudahnya kita ubah ke per 10 saja ya. Nah, bagaimana caranya ustazah? Nah, caranya, untuk penyebutnya 5 supaya 10, maka kita kalikan 2 kan? Karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Jadi 2 dikali 2, 4, 5 dikali 2, 10. Maka 4/10 kita buat ke desimal sama seperti yang tadi. Kalau dia per 10, maka 1 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk pembilangnya kita letakkan di belakang, yaitu 4. Kemudian depannya yaitu 0. Nah, satu contoh lagi ya anak-anak, yaitu 3/4. Nah, kita ubah dulu ya pecahannya ini menjadi ke per 10 atau ke per 100 atau ke per 1000. Nah, perhatikan di sini penyebutnya yaitu 4. Maka kita harus bisa merubahnya. 4 dikali berapa ya yang sama dengan 10? Nah, tidak ada kan? Maka kita cari ke per 100. Nah, kira-kira 4 dikali berapa ya yang hasilnya sama dengan 100? Atau bisa juga kita buat 100 dibagi 4, yaitu 25. Maka 3 dikali 25 sama dengan 75. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 75/100 kita ubah ke pecahan desimal, kita buat lagi 2 angka di belakang koma.
Jadi untuk di belakang komanya yaitu pembilangnya 7 dan 5, maka yang di depannya adalah 0. Jadi 0,75. Di sini Ustazah punya cara kedua loh anak-anak. Nah, misalnya nih ada pecahan 2/4. Kita coba menggunakan pakai cara yang kedua ya, yaitu menggunakan pembagian porogafit atau pembagian bersusun. Nah, kita buat dulu ya bentuk porogafitnya. Kemudian angka 2-nya kita letakkan di dalam dan 4-nya di luar. Nah, maka ini dibaca menjadi 2 dibagi 4. Nah, apakah bisa 2 dibagi 4? Tidak kan, karena 2-nya lebih kecil. Maka caranya kita tambahkan 0, kemudian di hasilnya juga kita tambahkan 0 dan koma. Nah, maka dia menjadi 20. Nah, jika tadi kita tambahkan 0, maka ingat ya, di hasilnya juga kita tambahkan 0 dan tanda koma. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, 20 dikurang 20 yaitu 0. Nah, maka pecahan 2/4 menjadi desimalnya yaitu 0,5. Nah, satu lagi ya anak-anak, yaitu 3/4. Nah, 3-nya kita buat di dalam, kemudian 4-nya di luar. Berarti 3 dibagi 4. Nah, apakah bisa 3 dibagi 4? Iya, tidak kan? Maka seperti yang tadi, kita tambahkan 0, kemudian di hasilnya juga kita buat 0 dan tanda koma. Maka 30 dibagi 4, adakah kali-kali 4 yang menghasilkan 30? Nah, jika tidak ada, kita cari yang mendekatinya, yaitu berapa? 4 dikali 7. Iya, pintar. 4 dikali 7 yaitu 28. Iya, 28 ya. Nah, sekarang kita kurangkan 30 dikurang 28. Nah, karena di sini ada 0 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam sama 3-nya menjadi 10 dikurang 8 yaitu 2. Kemudian 3-nya sudah habis ya, 2 dikurang 2, 0. Nah, 2-nya tadi dibagikan 4, apakah bisa? Tidak kan? Maka kita tambahkan lagi 0-nya. Nah, menjadi 20 dibagi 4 yaitu 5. Kemudian 5-nya kita kalikan lagi ke 4 menjadi 20. Maka 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, jadi pecahan 3/4 menjadi desimalnya yaitu 0,75. Nah, mudah kan anak-anak? Ustazah harap anak-anak bisa memahaminya ya. Semoga video Ustazah ini bermanfaat. Nah, untuk latihannya, anak-anak kerjakan soal di buku paket matematikanya halaman 29. Ayo mencoba nomor 1 semua dan nomor 2-nya ya. Nah, jika sudah selesai, kirim ke Ustazah ya. Sekian dulu video dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.